Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sana Natasha. Di sini saya ingin mempresentasikan judul makalah Sumber Hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Al-Quran secara redaksional dan makna yang kandungnya bersifat qat'i al-wujud. Maksudnya adalah lafaz Al-Quran, pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena informasi periwayatan secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Yang kedua, Al-Sunnah. Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa normatif ditentukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah SWT. Seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13, artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasulullah berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam surat An-Najm ayat 3 yang artinya, dan tidaklah diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Yang ketiga, akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal, artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah diketahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia berbagai berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup yang lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi dua, yaitu memahami nilai-nilai ajaran agama. Yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Selanjutnya, proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan sungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi istilah, ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya. Dalam Al-Quran dan hadis yang dilakukan dengan cara cermat dan pemikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan pendapat hukum yang benar. Tujuannya ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan zat ayat-ayat Allah SWT atau ajaran Rasulullah SWT. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam. Yang ketiga, boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu soruf, mengetahui latar belakang sesuatu ayat atau hadir, luas pemahaman terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lainnya. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah penetapan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terdapat masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumannya, sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang disepadankan.